Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Cik, low, cik. Bagus. Wah, sudah awal minggu lagi ya. Orang kesel karena pernah kecewa dengan pelayanan seorang oknum polisi, entah di mana, tapi melampiaskannya, nggak tanggung-tanggung, ke Kapolda Metro Jaya. Ya goblok ya. Ya namanya Nyoman Edi. Masih muda sih. Sekitar 33 atau 35 tahun lah usianya. Konon dia adalah seorang trader saham ya. Berarti teredukasi maksudnya itu. Entah pernah berurusan dengan polisi pada kasus apa. Bisa jadi mungkin ketilang atau ujian SIM nggak lulus-lulus. Dia sendiri sih nggak menyebutkan kecewa dengan oknum polisi itu karena apa. Enggak, dia tuh nggak nyebutin. Masa karena ditolak cinta sama Mbak Polwan. Kalau gampang emosi gitu, yang mana ada Mbak Polwan mau beli. Aduh, Nyoman Edi ya. Nah, karena pernah kesel dengan aparat itulah, Nyoman Edi beberapa hari lalu ditangkap Polda Metro Jaya karena ketahuan ngacak-ngacak data di halaman Wikipedia Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Fadil Imran. Wikipedia kan kadang-kadang banyak orang baca tuh. Kita searching nama orang aja nyangkutnya ke Wikipedia, sama dia diacak-acak. Ya, halaman Wikipedia yang berisikan data diri Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran diduga diubah oleh seseorang pada hari Jumat 22 Juli lalu. Wikipedia itu adalah halaman berisi seperti ensiklopedia online yang sudah berumur 20 tahunan. Yang menerapkan open source alias penulis atau editornya bisa siapa saja. Karena memang orang bebas melakukan editing, maka disebutnya open source. Nah, halaman Wikipedia bisa berisi apapun. Dari mulai profil tokoh sampai sejarah berdirinya sebuah perusahaan. Macem-macem. Bahkan kadrun saja diulas di Wikipedia. Ya. Karena semua bisa membuat dan mengedit ensiklopedia yang berbasis di Amerika itu, maka sifatnya dikatakan terbuka atau open source. Nah, dan karena siapa saja bisa melakukan editing, maka itulah kenapa Wikipedia dan juga situs ensiklopedia sejenisnya tidak bisa dijadikan referensi resmi untuk skripsi misalnya, atau penelitian, atau tugas akhir. Kalau Anda bikin skripsi tapi sumbernya dari Wikipedia, diketawain sama penguji ya. Jangan ya, kayak teman saya itu namanya Clara. Nggak kelar-kelar. Ya, karena isi dari artikel di Wikipedia bisa diedit dengan siapapun, oleh siapapun, sehingga kredibilitasnya diragukan. Itulah kenapa nggak bisa jadi sumber untuk karya tulis. Itulah kenapa Nyoman Edi ini bisa ngedit Wikipedia miliknya Pak Kapolda Metro Jaya. Mending kalau di editingnya Mas Sahi, mending. Atau memang sesuai fakta. Misalnya menambahkan pengalaman kerja, menambahkan prestasi, atau merevisi tanggal sebuah peristiwa, itu bisa saja sebenarnya. Dalam Wikipedia itu biasa. Karena yang sifatnya terbuka itu tadi, boleh. Tapi yang dilakukan oleh Nyoman Edi ini beda. Dia menambahkan kejadian yang tidak terjadi, alias fitnahan, bahkan cenderung ke hoax. Karena ini melanggar hukum, maka aparat menangkap si Nyoman Edi ini. Langsung pakai kaos tahanan. Ya, Nyoman Edi ditangkap sama petugas. Tapi Mas Roy yang deg-degan. Tetap ya, nyamber kan. Sayang banget kalau nggak nyamber. Ya, si Nyoman Edi ini memang nekat. Nggak tanggung-tanggung dia bikin hoaxnya. Dan hoaxnya itu menjadi sensitif karena terkait dengan kasus yang baru viral belakangan ini. Nyoman Edi menambahkan kalimat di Wikipedia yang berisi data Pak Kapolda itu dengan kalimat yang berbahaya dan seluruhnya kebohongan. Di dalam laman yang sempat diedit itu disebutkan Irjen Fadil diduga telah menerima suap dari Kadif Propam nonaktif yaitu Irjen Verdi Sambo. Suap itu terkait masalah tewasnya Brigadir Nofriansah atau Brigadir J. Ya, ini hoax yang berbahaya. Arahnya sudah fitnah dan ini sangat kejam. Dan lantas pengedit Wikipedia itu telah berhasil ditangkap kepolisian. Pelakunya ya yang saya ceritakan tadi, namanya Nyoman Edi. Ya jelas, dari namanya kita tahu dia itu orang mana. Dia adalah orang iseng.
Saya kemarin melihat video yang diunggah di akun Instagram resmi Kapolda Metro Jaya, yaitu ketika Irjen Fadil Imran menemui Nyoman Edi yang sudah jadi tersangka. Tapi memang kemudian yang membuat saya ngonten ini adalah saya tadinya mengira bisa marah nih si jenderal nih, bisa ngamuk nih Pak Jenderal nih, kena hoax seperti ini. Ternyata enggak. Kapolda ini santai banget nemuin tersangkanya. Sementara Nyoman Edi juga duduk santai di sofa Polda Metro Jaya. Saya ngebayangin ya, kalau bos polisi dihantam fitnah kayak gitu, ya minimal bengep lah. Ternyata enggak. Iya, Irjen Fadil menemui si pengedit Wikipedianya dengan santai. Bahkan masih pakai baju koko loh. Mungkin habis sholat maghrib ya. Nah, Pak Jenderal ini gimana sih? Nemuin tersangka yang menjelek-jelekkan kok kayak keundangan. Ya memang relax banget kalau lihat videonya. Nah, yang menarik adalah ketika saya menyimak dialognya. Oh ini, duduk aja duduk ya. Nggak usah lari-lari di tempat. Nggak apa-apa, santai saja. Siapa namanya? Nah itu, kira-kira gitulah. Kebapaan sekali ya. Lalu si Nyoman tadi dengan santai juga menjawab karena dilihatnya Pak Fadilnya juga santai, maka kemudian tadinya mungkin deg-degan ya. Tapi begitu lihat orangnya santai ya dia menjawab dengan lancar. Saya Nyoman Edi Pak. Kenapa Man? Kamu mengedit Wikipedia saya kenapa? Ini sebenarnya harus kita koreksi juga nih Pak Fadil nih ya. Pak Fadil kalau orang Bali namanya Nyoman, panggilnya bukan Man Pak. Kalau namanya Maman, iya Man Pak. Ya kira-kira gitu ya. Terus si Nyoman tadi ditanya oleh Pak Fadil, dia jawabnya gini, saya punya pengalaman buruk Pak, kurang baik dengan anggota kepolisian. Itu kata si Nyoman begitu. Saya kira juga akan kaget nih Pak Fadil, ternyata enggak. Oh begitu, kata Pak Fadil. Jadi punya pengalaman buruk berinteraksi dengan polisi. Begitu melihat ada kejadian, terus kamu tertarik untuk mengedit profil di Wikipedia saya. Itu kata Pak Fadil gitu. Ya ini sih lebih mirip dialog orang tua ke anak muda ya, menurut saya sih. Bukan dialog korban dengan pelaku, bukan. Atau jenderal kepada pembuat hoax, bukan. Sangat apa ya, kebapaan sekali. Dan situasinya saya pikir jauh dari arogan. Nah, sepanjang dialog itu, saya khawatir tadinya kalau Nyoman Edi tersangka pembuat hoax kemarin itu langsung minta kursi roda. Ternyata enggak ya. Selamat datang di Komposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, jadi ceritanya begini, Kapolda Metro Jaya jadi korban hoax yang dilakukan oleh orang yang bernama Nyoman Edi, seorang trader saham. Hoaxnya adalah dalam bentuk tambahan data palsu yang disuntingkan ke dalam Wikipedia sang jenderal yang saat ini jadi Kapolda Metro Jaya, yaitu Pak Fadil Imran. Kepada Pak Fadil, tersangka ternyata tidak terlalu mengenal sosoknya. Ya, pria yang bermain trading saham ini juga mengaku kalau hanya ikut-ikutan tanpa mendalami sosoknya Pak Fadil. Ya, seperti kita tahu, Pak Fadil Imran adalah salah satu sosok Kapolda yang tidak bisa diam, alias kreatif dan banyak ide terkait dengan tugasnya sebagai Kapolda di Jakarta. Kok nggak kenal ya? Nah, berbagai program seperti percepatan vaksin dengan kampung tangguhnya, masih ingat kan? Ajang balapan liar yang disulap jadi balapan dengan benar. Dan Kapolda ini juga lah yang, nah ini, ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber di Barreskrim Polri tahun 2018, berhasil membongkar sindikat Saracen serta Muslim Cyber Army. Pak Fadil ini. Ya harusnya memang Pak Fadil ini bukan orang yang sulit dikenal karena memang prestasinya banyak. Tapi si Nyoman malah nggak kenal. Main saham mulu sih. Nah, keberanian Nyoman Edi merombak profil data di Wikipedianya Pak Jenderal Bintang 2 ini katanya karena iseng. Ya Mas, kalau iseng Mas, saya saranin nih Mas, ngemol. Bukan ngedit datanya jenderal. Nggak kira-kira lu sih. Nah, bahkan dalam dialog yang saya lihat semalam, Pak Fadil ini malah kayak bicara biasa ke tetangga lah gitu ya. Maksudnya akrab ya, beberapa kali juga Nyomannya ditepuk ya. Ditepuk matanya. Oh bukan, ya ditepuk lah, maksudnya tepuk inilah ya. Tepuk matanya namanya dicolok. Nah, ini ada dialog menarik ya, menurut saya sih ada dialog menarik. Nih coba lihat videonya.
Oke, ada perasaan kecewa, lalu kemudian ada momentum ini, Nyoman kemudian melampiaskan kekecewaan itu dengan mengedit itu ya. Nah sekarang, ini saya buka masker saya nih, Ed. Menurut kamu saya seperti apa sih sebenarnya? Cukup gagah. Apalagi? Cukup berwibawa. Apalagi? Ya, Irjen Fadil lalu menyampaikan sejumlah pesan untuk Nyoman agar lebih berhati-hati menggunakan internet. Ini juga berlaku sih untuk kita semua ya, termasuk Anda juga. Pak Fadil sendiri sebenarnya nggak terlalu peduli dengan editan-editan si Edi ini. Mungkin karena namanya Edi, jadi sukanya editan ya. Bagi Pak Fadil, kejadian itu menjadi resiko sebagai seorang pejabat publik. Apalagi dalam tugas-tugas mengungkap sebuah peristiwa yang memang harus berbasis fakta dalam mencari kebenaran. Risiko pejabat publik yang digaji oleh negara memang salah satunya adalah mendapat serangan secara pribadi dan cenderung doxing atau malah fitnah. Dan dalam kejadian ini, Kapolda Metro tidak mempersoalkan atau menindaklanjuti kerana hukum si pelaku pembuat hoax atas dirinya ini. Menurut Pak Fadil, Nyoman Edi ini masih muda, masih panjang perjalanan hidupnya. Ya, ini merupakan nasihat yang bijak yang kemudian meluncur untuk Nyoman Edi. Tidak ada manusia yang jalannya sempurna. Pasti ada sandungan-sandungan, pasti ada kerikil-kerikil kecil. Untungnya Nyoman Edi ini ketemunya Pak Fadil Imran. Coba kalau sampai berani isengin profil yang lain ya, misalnya profilnya Capres gitu ya, bisa dihajar sama relawannya nih. Bisa tersinggung relawannya. Nah, saya menggarisbawahi kalimat Pak Fadil kemarin itu. Ini kalimat yang keren banget buat Anda-Anda yang menjadi pegiat atau pecandu media sosial. Yaitu bahwa jangan Anda pernah berpikir bahwa dalam kesendirian bersama jaringan internet, maka Anda bisa lari dan sembunyi. Salah. Dunia cyber itu penuh dengan jejak-jejak digital yang bisa ditelusuri. Dan selanjutnya adalah berekspresi itu hak. Ingat, berekspresi itu hak. Tapi ingat, ketika kita berekspresi ada yang namanya norma. Ini pengingat yang baik buat kita semua ya, karena lincahnya jari-jari bermain kata bisa jadi ancaman dan malapetaka. Dan berakhir dengan kursi roda atau leher yang disangga. Gatal saya kalau nggak nyenggol itu ya. Tapi tentu yang melegakan Nyoman Edi adalah ketika Pak Fadil itu bilang begini. Di internet ada juga yang namanya etika berinternet. Netiquette namanya. Tapi nggak usah khawatir. Seperti yang saya bilang tadi, Ed. Saya maafkan kok. Iya. Pak, enggak ya, enggak ada. Yang jelas dimaafkan, lalu kaos tahanannya dilepas sendiri oleh Pak Kapolda. Kapan lagi Anda dibukain bajunya sama Kapolda? Kalau enggak begitu, tapi jangan ikut-ikutan ya. Mending kalau yang buka Pak Kapolda, kalau yang buka kameramen saya, sekarang brewok. Nah, seketika si Nyoman langsung adem wajahnya. Ya betapa tidak. Karena ancaman menyebar hoax itu bisa bertahun-tahun di penjara. Nyoman nggak bisa trading saham lagi coy. Kalau sampai dituntut, untungnya enggak. Dan Anda juga pasti tertarik dengan video nasihat dari Kapolda yang satu ini. Nih lihat videonya. Dan dari awal saya juga tidak pernah mau melaporkan, tidak merasa sakit hati sama sekali dengan editan-editannya Nyoman itu. Dan tadi pagi saya dilaporkan, saya bilang enggak, saya mau ketemu Nyoman aja, saya mau maafkan dia aja, nggak ada masalah buat saya. Saya sudah minta kepada penyidik supaya nggak usah diproses hukum. Di sini yang penting Nyoman menyadari itu bahwa ini sesuatu yang buruk, jangan diulangi lagi. Ya, kasus penyunting hoax profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil di Wikipedia, si Nyoman ini telah berakhir. Usai mendapat maaf dari Irjen Fadil dan ia pun dipulangkan. Dibuka kaos tahanannya, kemudian disuruh pulang. Ya, sebagaimana diketahui penyuntingan profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di situs Wikipedia berujung dipolisikan. Soalnya penyunting membubuhkan kalimat yang mengaitkan Irjen Fadil Imran dengan Irjen Verdi Sambo dalam kaitannya kasus kematian Brigadir J. Tadinya kasus ini oleh Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia Fonda Tangguh itu dilaporin ke Polda Metro Jaya. Nah, si penyunting profilnya Pak Fadil ini dilaporkan atas tuduhan penyebaran berita bohong pasal 14 ayat 2 dan juga pasal 15 KUHP. Gila itu. Kalau digabung bisa 10 tahun itu kalau salah. Tapi Irjen Fadil Imran telah memilih memaafkan tersangka penyunting hoax di Wikipedia itu. Dan lalu Polda Metro Jaya pun secara resmi telah menghentikan
penyelidikan kasus tersebut. Pelakunya yang bernama Nyoman itu pun telah bertemu langsung dengan Pak Fadil Imran. Mantan Kapolda Jatim itu lalu memilih untuk tidak melanjutkan perkara hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Nyoman Edi. Nyoman bebas, dan Wikipedia Pak Fadil kini telah kembali utuh tanpa editan yang merugikan beliau. Buat Nyoman Edi, semoga ini kasus yang pertama dan terakhir ya. Jangan ikut-ikutan pakar telenyinyir dan pakar telematika itu ya. Demikian Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Hindari membuat dan menyebar hoax. Jaga Indonesia, jaga kewarasan kita. Salam bertak. Tarik Bang Nyoman. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban.